Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pecinta anggrek. Jumpa lagi di channel Taman Orchid. Dalam kesempatan kali ini saya akan berbagi tips perawatan seputar dunia anggrek. Dan sebelumnya saya ucapkan selamat datang bagi teman-teman yang baru saja melihat dan juga menemukan channel ini, karena dalam channel ini Anda bisa menonton video dari promo anggrek berkelas berkualitas, ada juga tips perawatan seputar anggrek, dan juga ada sharing informasi seputar dunia anggrek. Oke, langsung saja kita lihat video selengkapnya. Let's go. Nah kawan, di depan saya ini sudah ada anggrek Phalaenopsis yang keadaannya kurang begitu sehat ya. Kita bisa lihat di sini keadaan daunnya sudah mulai ada yang kuning. Begitu juga keadaan akar yang di dalamnya tidak begitu sehat, dan juga ada warna dari akar yang sudah keriput seperti ini. Ini kalau teman-teman mempunyai anggrek yang seperti ini, kondisi seperti ini, dan masih ada speknya, kita wajib menyelamatkannya agar pertumbuhannya bisa pulih dan sehat. Pertama, kita buka dulu softpotnya. Barangkali di dalam media dari akar tanaman anggrek kita ini banyak sekali keadaan yang kurang baik, sehingga pertumbuhannya dan juga keadaan akarnya tidak begitu sehat. Ini biasa terjadi pada anggrek Phalaenopsis. Bisa jadi ini dikarenakan kita lupa untuk melakukan penyiraman rutin. Bisa jadi juga ini terjadi disebabkan perubahan suhu di lingkungan rumah kita. Kita cek sekelilingnya dulu, kemudian kita ambil media yang kurang begitu bagus ini, dan nanti kita akan ganti dengan media baru. Di sini kita bisa melihat ada akar yang berwarna coklat dan juga kehitaman. Ini menunjukkan akarnya kurang begitu sehat. Kemudian kita potong daun yang berwarna kuning ini. Dan juga akar yang sudah mati ini kita bersihkan dulu. Hal ini kita bisa lakukan karena akar yang sudah mati tidak bisa menyerap nutrisi yang kita berikan. Sedangkan akar yang masih berwarna hijau ini akan kita jaga kesehatannya dan akan kita pulihkan biar pertumbuhan dari anggrek Phalaenopsis ini bisa tetap terjaga dan tumbuh sehat. Nah, dengan seperti ini, maka akan ketahuan akar mana yang sekiranya tidak produktif dan akar mana yang kita bisa lestarikan dan kita pertahankan untuk pertumbuhan anggrek yang kita miliki. Nah, seperti ini. Kalau ada yang masih kotor, kita bersihkan dan kita potong. Lalu kita cuci bersih. Kemudian kita rendam selama 20 menit. Ini berfungsi untuk menjaga kesehatan dari akar tanaman anggrek. Kemudian di depan saya ini sudah ada buah apel ya teman-teman. Yang pasti kita akan memanfaatkan kulit dari buah apel ini karena sangat banyak sekali manfaatnya untuk pertumbuhan dari tanaman anggrek kita. Dan satu hal yang terpenting dari kulit apel ini mengandung 239 mg potasium yang mampu
meningkatkan cara kerja stomata pada tumbuhan sehingga asupan CO2 untuk proses fotosintesis bisa lebih baik. Selain itu, kandungan potasium ini juga bisa meningkatkan kualitas akar sehingga mampu menyerap lebih banyak nutrisi yang diberikan. Kita kupas dulu kulit apel ini. Dan teman-teman tidak usah khawatir untuk memilih warna apel yang seperti apa. Kita bisa menggunakan apel yang berwarna merah ataupun hijau. Yang jelas kandungan dari kulit apel ini sangat besar sekali untuk tanaman. Setelah itu kita masukkan ke dalam blender. Kemudian kita tuangkan 600 ml air. Kemudian kita blender. Kita pindah ke tempat yang sudah kita sediakan. Kemudian kita tutup rapat dan kita diamkan selama 24 jam. Setelah 24 jam kita buka. Kita pindah ke tempat yang sudah kita sediakan. Kita ambil airnya dengan menggunakan saringan. Kemudian tambahkan air sampai cukup 1 liter. Lalu kita pindah ke sprayer yang berukuran 1 liter. Kemudian kita larutkan juga garam Epsom atau biasa kita sebut garam Inggris. Garam Epsom ini memiliki kandungan yang berbeda dari garam dapur ya teman-teman, karena garam Epsom terdiri dari campuran 2 mineral alami yaitu magnesium sulfat dan oksigen. Dengan campuran garam Epsom ini kita bisa membantu meningkatkan pertumbuhan bunga tanaman dan juga bisa meningkatkan warna hijau daun tanaman. Kita ambil setengah sendok teh saja, kemudian kita tuangkan dengan campuran cairan kulit apel tadi. Lalu kita tutup. Lalu kita angkat anggrek yang sudah kita rendam tadi selama 20 menit. Kemudian kita angin-anginkan dulu. Selanjutnya kita membuat pot dari botol plastik. Kemudian kita beri lubang di bagian bawahnya. Kemudian kita siapkan H2O2 3% atau lebih kita kenal dengan hidrogen peroksida. Hidrogen peroksida ini mampu mencegah pembusukan akar dan juga menjauhkan tanaman dari serangan serangga. Kita beri satu tutup dulu. Kemudian untuk teknik penggunaannya kita gunakan kuas agar penggunaannya semakin merata dan menghemat. Teman-teman bisa membeli bahan kimia H2O2 atau hidrogen peroksida ini di toko kimia. Kita oleskan ke tunas-tunas baru dan juga potongan akar yang kita potong tadi. Ini melindungi agar tunas baru biar aman dan juga tetap bisa tumbuh.
kemudian menjaga akar dari serangan bakteri dan juga serangga. Kemudian kita masukkan moss putih yang sudah kita bersihkan. Ini berfungsi untuk menjaga kelembaban pada bagian bawah akar. Kita masukkan anggreknya. Lalu kita masukkan kulit kayu pinus sebagai media yang atas. Kulit kayu pinus ini sangat bermanfaat sekali untuk perambatan akar, sekaligus bisa menjaga kestabilan dari kondisi media yang kelembabannya lebih. Kemudian kita bersihkan noda yang menempel pada bagian daun. Ini kita bersihkan supaya proses fotosintesis tanaman maksimal dan juga pemberian nutrisi terhadap tanaman bisa diserap oleh tanaman secara maksimal pula. Kita bersihkan dengan menggunakan air dan tisu. Kita usap secara perlahan, jangan sampai bagian daun ada yang terluka. Setelah itu kita letakkan di bagian atas dan siap kita beri air. Teman-teman bisa melakukan penyiraman seperti ini pada waktu pagi hari untuk menjaga kesehatan tunas baru yang akan muncul dan juga perambatan akar agar lancar. Dan untuk menjaga kestabilan dan kelancaran perambatan akar, kita siram media dan juga akar dengan cairan kulit apel yang sudah kita campur dengan garam Epsom tadi. Kita siram secara merata dan keseluruhan, dan ini kita bisa lakukan seminggu 1 kali agar perambatan akar dari anggrek yang baru saja kita pindah cepat stabil dan cepat merambat ke media. Kita siramkan juga ke anggrek Dendrobium agar perambatan akar yang dimiliki tahan terhadap serangan serangga dan cepat dalam pertumbuhannya. Oke kawan, itu tadi sedikit informasi dan juga tutorial yang sangat mudah sekali untuk diaplikasikan terhadap anggrek kesayangan kita. Mudah-mudahan bermanfaat, dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe biar teman-teman tidak ketinggalan informasi dan tutorial menarik lainnya seputar dunia anggrek. Sekian dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.